perjalanan dinas 3 miliar. Rapat-rapat 3 miliar. Penguatan, pengembangan apa-apa, bla bla bla, 2 miliar. Yang benar-benar untuk beli telur itu nggak ada 2 miliar. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi tampak kesal saat membahas soal anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD yang tidak digunakan secara optimal. Salah satu anggaran yang disoroti adalah anggaran yang berkaitan dengan penanganan stunting. Kekecewaan itu disampaikan Presiden di hadapan banyak pemimpin lembaga pemerintah pada saat rapat koordinasi nasional atau Rakornas pengawasan intern pemerintah. Jokowi menemukan jikalau anggaran stunting lebih besar digunakan untuk perjalanan dinas dan rapat. Di Kabupaten Jombang, hampir seluruh desa memiliki kasus bayi stunting. Berdasarkan survei status gizi Indonesia atau SSGI, kasus stunting di Kabupaten Jombang pada tahun 2022 justru meningkat. Benarkah anggaran yang begitu banyak telah dikeluarkan oleh pemerintah dinilai gagal dalam menangani kasus stunting? Mari kita akan bahas bersama pada diskusi kita pada pagi hari ini. Bersama saya Zumratul Firdaus. Selamat datang di podcast Kebijakan Publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, boleh kita berkenalan dulu? Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya Estina Pravitasari sebagai narasumber pagi. Ya, apa kabar Ibu Estina? Alhamdulillah sehat. Ibu Zumratul, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang program percepatan penurunan stunting, khususnya yang ada di Kabupaten Jombang. Benar begitu Ibu? Iya, benar. Nah, boleh kita diberikan selayang pandang nih, tentang program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Jombang ini seperti apa? Iya, baik. Ya, jadi untuk program percepatan penurunan stunting sendiri ini di tingkat pusat sudah ada regulasi yang mengatur, yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Berarti ini merupakan program nasional begitu ya Ibu Esti, program prioritas nasional. Nah, untuk di Kabupaten Jombang sendiri apakah juga sudah ada regulasi yang mengatur tentang program ini? Iya betul, jadi di Kabupaten Jombang sendiri sudah diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Jombang. Perbuk nomor 4 tahun 2022 berarti sudah berjalan 1 tahun ini ya Ibu Estina. Nah, untuk efektivitas program yang selama ini sudah berjalan sampai dengan sekarang bagaimana? Iya, jika kita berbicara terkait dengan efektivitas, berarti kita berbicara apakah program ini sudah mencapai tujuan yang diharapkan. Seperti yang kita ketahui berdasarkan Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting ataupun Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penurunan stunting terintegrasi ini tujuannya sama, yaitu angka stunting turun di 14% pada tahun 2024. Nah, berdasarkan survei status gizi Indonesia, angka stunting nasional angka stunting nasional ini tahun 2021 ini sebesar 24,4%, dan di tahun 2022 turun menjadi 21,6%. Berarti memang sudah turun ya Ibu. Nah, tapi kalau saya lihat tadi dari tahun 2021 di tingkat nasional kan angkanya di 24,4%. Kemudian pada tahun 2022 angkanya di 21,6%. Nah, maka untuk menuju target yang direncanakan di tingkat nasional ini kan di angka 14%, masih ada gap yang masih cukup jauh. Nah, ini bagaimana? Ya, jika kita melakukan penghitungan secara
target penurunan untuk tahun 2021 sampai 2024 ini ada di angka 10,4%. Yang tadi di tahun 2021 kita sebesar 24,4%, sedangkan target kita 14%, maka kita punya target penurunan sebesar 10,4%. Nah, ini jika dibagi sebagai tahun pelaksanaannya ya 3 tahun, berarti 10,4 kita bagi 3 akan ketemu target tahunan sebesar 3,46%. Tapi jika kita lihat dari data survei status gizi Indonesia tadi ya, dari 24,2 menjadi 21,6, itu penurunannya hanya di angka 2,8%. Jadi untuk saat ini program ini masih bisa dikatakan masih berat. Berarti dapat disimpulkan memang belum efektif begitu ya, terutama di Kabupaten Jombang sendiri malah angkanya naik dari tahun sebelumnya di tahun 2021 ke tahun 2022. Nah, kalau begitu dari segi efisiensinya bagaimana? Seberapa besar upaya yang diperlukan untuk mencapai target 14% tersebut di tahun 2024 Ibu? Baik ya, jika dilihat dari Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Jombang, di mana di Pergub tersebut dijabarkan berbagai OPD yang terlibat dalam upaya percepatan penurunan stunting. Nah, khususnya di OPDKP yang ada di Kabupaten Jombang ini mendapatkan mandat 5 kegiatan tersebut. Yang pertama, menyediakan akses layanan kesehatan dan keluarga berencana. Yang kedua, memberikan pendidikan pengasuhan kepada orang tua. 3, memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi serta gizi kepada remaja. Yang keempat, melaksanakan kursus calon pengantin berkaitan dengan kesehatan dan gizi. Terus kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu upaya perlindungan anak dan fasilitasi pembuatan akta kelahiran. Jika berbicara tentang sebuah kegiatan, ini kan pasti ada anggaran yang menyertai. Nah, ini seberapa besar anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut? Untuk anggaran sendiri, tentunya pemerintah berpijak pada Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting ya secara nasional. Bahkan yang mungkin kita dengar, anggaran stunting ini mencapai 25 triliun. Ya, angkanya fantastis ya. Namun anggaran ini tersebar pada banyak kementerian, lembaga, bahkan anggaran dana desa. Wah, berarti ini adalah angka di nasional ya, 25 triliun tadi. Untuk di Kabupaten Jombang dapat berapa anggaran Ibu? Iya, jadi di Kabupaten Jombang sendiri anggaran dibagi untuk berbagai macam kegiatan. Yang pertama contohnya untuk audit kasus stunting. Kemudian yang kedua untuk rapat konvergensi koordinasi tingkat kabupaten. Selanjutnya ada mini lokakarya di tingkat kecamatan. Terus kemudian ada anggaran untuk kegiatan pendampingan keluarga. Kalau dari saya amati nih, tadi yang Ibu sampaikan berarti benar dong apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwasanya kegiatan program percepatan penurunan stunting ini banyak kegiatan pertemuan, rapat koordinasi, benar begitu ya? Apakah tidak ada kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, kegiatan konkret misalnya pemberian bantuan telur, pemberian bantuan pangan dan lain sebagainya? Jadi intervensi kasus stunting itu dilakukannya dari hulu, dari remaja menjadi jatim. Jadi sebelum kehamilan ya, kemudian setelah menikah, hamil, kemudian pasca salin, kemudian anaknya menjadi bawah anak baduta, dan kemudian menjadi anak balita. Jadi intervensinya dilakukan sejak masih remaja menjadi jatim. Nah, untuk menurunkan stunting ini sendiri, 30% ini bergantung pada intervensi spesifik, yang 70%-nya itu bergantung pada intervensi sensitif. Stunting itu tidak akan selesai hanya dengan memberikan makanan tambahan seperti ayam dan telur, tidak akan selesai, karena masalah stunting ini bukan hanya masalah tentang gizi saja, tapi bisa jadi karena masalah budaya, bisa jadi masalah kemiskinan, ataupun faktor pola asuh. Jadi hal tersebutlah yang harus kita masuki, perlu kita komunikasikan, sehingga perlu strategi komunikasi untuk penurunan stunting
yang dalam hal ini dilakukan oleh tim pendamping keluarga. Berarti kegiatannya memang fokus kepada perubahan perilaku gitu ya, perubahan pola pikir dari masyarakat, sehingga ada yang namanya tadi tim pendamping keluarga, benar begitu ya. Nah, untuk yang tim pendamping keluarga sendiri ini anggarannya seberapa banyak yang dikeluarkan nih? Iya, jadi untuk kegiatan yang dilakukan oleh tim pendamping keluarga, jadi sebelumnya tim pendamping keluarga itu terdiri dari 3 orang. 3 orang ini dari 3 unsur, dari 3 sektor. Yang pertama dari sektor kesehatan, ini bisa jadi bidan desa atau perawat atau tenaga kesehatan lain yang ada di desa tersebut. Terus kemudian ada tim penggerak PKK dan ada kader KB. Nah, ini tugasnya yaitu melakukan pendampingan secara langsung, melakukan pendampingan pada keluarga yang beresiko stunting. Nah, jumlah anggota dari tim pendamping keluarga sendiri ini satu Kabupaten Jombang itu sebanyak 3.045 orang. Banyak ya. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota TPK ini mendapatkan anggaran. Anggarannya yang pertama berupa paket data senilai Rp100.000 setiap bulannya, dan istilahnya kita mengganti transport dalam melakukan pendampingan keluarga. Ini juga sebesar Rp100.000 per bulan per orang. Untuk TPK sendiri ini hanya di Kabupaten Jombang atau ada di nasional? Ada? Tingkat nasional ada. Oke, di tingkat nasional ya. Kalau saya dapat dari simpukan dari Ibu tadi, bahwasanya setiap bulannya anggota tim pendamping keluarga ini masing-masing dapat 200.000 begitu ya. Yang 100.000 adalah pengganti paket data, kemudian yang 100.000 adalah transport untuk perjalanan ketika mengunjungi sasaran resiko stunting. Nah, jika saya hitung secara kasar nih Bu, di Kabupaten Jombang tadi ada 3.045 anggota tim TPK. Jika dikalikan 200.000 dan kali 12 bulan dalam 1 tahun, maka jumlah anggaran yang dikucurkan ini mencapai 7 miliar. Nah, angka yang sangat fantastis hanya untuk satu kabupaten. Nah, menurut Ibu ini efisiensi dari anggaran yang sebegitu banyaknya terhadap program percepatan penurunan stunting ini bagaimana nih efisiensinya? Iya, seperti yang kita tahu ya, anggarannya begitu fantastis, anggarannya begitu banyak, namun tujuannya belum dapat tercapai. Maka bisa kita simpulkan kalau program ini masih kurang efisien. Untuk tahun ini masih belum efisien. Jadi memang dianggap belum efisien ya dengan segitu banyak anggaran yang dikucurkan untuk mencapai target yang ditentukan. Nah, kalau dari segi kecukupan, kalau apakah dari anggaran ini yang sebegitu besarnya ini masih dianggap belum cukup sehingga kegiatannya belum efisien? Iya, baik. Jadi untuk kecukupan sendiri ya, sebenarnya sudah bagus peraturan bupati yang ada sebagai landasan berpijak kegiatan yang dilakukan. Namun kita kan masih ada selang waktu selama 2 tahun untuk mengejar 14% di tahun 2024. Tinggal bagaimana kita mengoptimalkan tenaga yang ada di tingkat lini lapangan. Berarti dari kriteria kecukupannya sebenarnya sudah terpenuhi begitu ya. Hanya tinggal mengoptimalkan bagaimana dari segi jumlah personilnya yang begitu banyak, kemudian dari anggaran yang diterima untuk mencapai target di 2024 stunting 14%. Baik, kita lanjut terkait dengan pemerataannya Ibu. Kalau berdasarkan teori ini bahwa disebutkan kebijakan yang berorientasi pada perataan ini dibagi secara adil ya di setiap tingkatan. Nah, untuk di Kabupaten Jombang sendiri untuk kegiatan tersebut apakah sama di setiap kecamatan juga dapat? Iya. Jadi untuk usaha melalui kegiatan dan anggaran kami rasa sudah merata ya. Jadi seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang, ada 21 kecamatan di Kabupaten Jombang, semua mendapatkan anggaran untuk melaksanakan mini lokakarya di tingkat kecamatan serta pendampingan kepada keluarga beresiko stunting. Semua mendapatkan tanpa terkecuali. Untuk jumlah anggarannya sama di setiap kecamatan? Tidak sama. Berarti tidak merata? Bukan begitu ya, karena jumlah penduduk dan jumlah sasaran keluarga beresiko stunting itu di setiap kecamatan kan berbeda-beda.
Di kecamatan yang penduduknya padat itu kan notabene lebih banyak sasarannya. Nah, di tempat yang lebih banyak sasarannya tentunya jumlah tim pendamping keluarganya juga lebih banyak, sehingga kecamatan yang padat penduduk tadi akan mendapatkan anggaran yang lebih banyak. Berarti pembagiannya berdasarkan jumlah penduduk itu, begitu ya berarti. Apakah tidak dikaitkan dengan jumlah kasus stunting yang ada? Jadi misalkan daerah wilayah dengan kasus stunting yang tinggi meskipun wilayahnya kecil itu mendapatkan dana yang lebih banyak misalkan, atau yang wilayah kota yang lebih besar tapi angka stuntingnya rendah itu dapat lebih sedikit. Baik, kalau untuk pendampingan keluarga sendiri ini merupakan upaya kita dalam melakukan pencegahan kasus stunting. Untuk yang sudah terjadi, kasus stunting yang sudah terjadi ini sudah tercover di tingkat kabupaten melalui kegiatan audit kasus stunting. Berarti ini pembagiannya berdasarkan jumlah penduduk di wilayah masing-masing ya. Jadi jumlah keluarga maksudnya ya. Untuk yang keluarga yang lebih besar, wilayah yang lebih luas, maka dia dapat anggaran yang lebih besar. Sedangkan untuk kasusnya stunting sendiri kan tidak sama di setiap wilayah, nanti tercover sendiri di kegiatan audit kasus stunting gitu ya. Selanjutnya ini untuk kriteria dalam evaluasi kebijakan ini adalah kriteria responsivitas. Jadi menurut Ibu, apakah hasil kebijakan ini sudah memenuhi jadi kebutuhan masyarakat sendiri? Iya, tentunya ya. Dari beberapa masyarakat yang telah saya temui, itu mereka merasa senang. Mereka senang dengan adanya kunjungan dari tim pendamping keluarga. Karena dengan adanya kunjungan dari tim pendamping keluarga, mereka mendapatkan pengetahuan berdasarkan KIE yang diberikan oleh tim pendamping keluarga itu tadi. Selain itu, apabila yang berkunjung adalah nakes, tenaga kesehatan, biasanya itu juga membawa PMT. Nah, PMT ini bisa didapatkan dari Faskes. Jadi kalau ada kunjungan dari tenaga kesehatan, biasanya dengan membawa PMT. Terus kemudian ada beberapa jatim juga diberikan tablet tambah darah. Selain itu, tim pendamping keluarga ini juga melakukan fasilitasi rujukan apabila dibutuhkan. Rujukannya ke Faskes tingkat 1 ya. Dalam hal ini biasanya puskesmas. Selain itu, ini ada warga lain nih yang saya temui. Itu juga merasa senang dengan adanya kunjungan dari tim pendamping keluarga. Karena tadinya yang mereka sangat jarang memantau pertumbuhan dan perkembangan anak, tidak pernah datang ke posyandu. Sejak dikunjungi oleh tim pendamping keluarga, mereka jadi aktif dan rutin untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak melalui posyandu yang ada di desa. Berarti program ini dinilai memuaskan ya bagi masyarakat. Berarti kriteria responsibilitasnya sudah terpenuhi begitu ya Bu Estina. Oke, untuk selanjutnya sendiri dari segi ketepatan, apakah program ini sudah dianggap tepat dalam percepatan penanganan stunting ini? Tentunya iya, program percepatan penurunan stunting ini diupayakan agar setiap anak, khususnya di Kabupaten Jombang nih, mendapatkan gizi yang optimal, sehingga pertumbuhan dan perkembangannya pun juga optimal. Anak dengan pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, tentunya ketika dewasa bisa menjadi sumber daya manusia yang unggul. Nah, ini sesuai dengan visi Kabupaten Jombang untuk memiliki sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing. Terima kasih Bu Esti, sehingga dapat kita simpulkan bersama ya bahwasannya dari hasil evaluasi program percepatan penurunan stunting ini dari beberapa kriteria mungkin ada yang sudah tercapai, ada yang belum. Mungkin dari segi efektivitas dianggap mungkin masih belum efektif, kemudian dari segi efisiensi memang masih perlu dilakukan efisiensi lagi, kemudian di segi kecukupan sudah dirasa cukup begitu ya, kemudian di segi pemerataan sudah merata di seluruh wilayah, kemudian dari responsivitas masyarakat sudah cukup baik, dan dari ketepatan program pun dirasa sudah tepat ya sesuai dengan regulasi yang ada. Oke, terima kasih sudah hadir pada kesempatan pada pagi hari ini Ibu Esti. Semoga kita bisa berjumpa kembali untuk berbincang-bincang kembali tentang kebijakan publik yang lain. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.